Baiklah, saya akan menjelaskan konseling Bowenian. Yang pertama yaitu pandangan Bowen. Keluarga merupakan faktor penting bagi individu. Nah, Bowen memiliki pandangan bahwa keluarga suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem, seperti pernikahan, orang tua anak, dan saudara kandung, di mana setiap subsistem tersebut dibagi ke dalam subsistem individu, dan jika terjadi gangguan pada salah satu subsistemnya, maka akan menyebabkan perubahan pada bagian lainnya, bahkan bisa sampai ke suprasistem keluarga tersebut, yaitu masyarakat. Nah, selanjutnya, family therapy versus family system therapy. Nah, family therapy ini tindakan psikoterapeutik keluarga untuk memperbaiki fungsi psikologis. Nah, sedangkan family system therapy sejenis terapi keluarga yang fokus pada interaksi anggota keluarga dan melihat seluruh keluarga sebagai sebuah sistem. Selanjutnya, ragam terapi keluarga. Murray Bowen adalah salah seorang pencetus aliran utama dalam family system terapi. Teori sistem keluarga miliknya merupakan model teoritis dan klinis yang terlibat dari prinsip-prinsip dan praktek psikoanalitis. Disebut juga terapi keluarga multigenerasional. Bowen beserta timnya mengimplementasikan sebuah pendekatan inovatif terhadap penderita skizofrenia di Lembaga Nasional Kesehatan Mental. Dalam pelaksanaannya, Bowen benar-benar ramah dengan seluruh keluarga, sehingga sistem keluarga dapat menjadi fokus terapi. Selanjutnya, struktural dan strategi family therapy. Asal-usul terapi sistem keluarga dapat ditelusuri dari awal 1960-an, ketika Salvador Minuchin melakukan terapi, pelatihan, dan penelitian pada anak remaja dari keluarga miskin. Minuchin menjelaskan bahwa gejala individual dapat dipahami dari sudut pandang pola interaksi dengan keluarga, dan bahwa perubahan struktural harus terjadi dalam keluarga sebelum gejala individual tersebut dikurangi atau dieliminasi. Nah, ada dua tujuan dari struktural family therapy. Yang pertama, mengurangi simptom disfungsi, dan yang kedua, membawa perubahan struktural dalam sistem dengan memodifikasi aturan keluarga dan mengembangkan batasan yang lebih tepat. Nah, model struktural dan strategi berbeda dalam hal bagaimana masing-masing memandang masalah keluarga. Minuchin cenderung melihat kesulitan keluarga dan individual sebagai gejala-gejala, sementara Holley melihat mereka sebagai masalah real yang membutuhkan jawaban real. Kedua model tersebut bersifat pengarahan dan keduanya mengharap terapis atau konselor untuk menguasai level keahlian tertentu untuk melakukan proses terapi keluarga. Nah, yang terakhir, experiential family therapy dilakukan untuk membuka topeng kepura-puraan dan menciptakan makna baru, membebaskan anggota keluarga untuk menjadi diri sendiri. Whitaker tidak mengajukan berbagai macam metode, yang membedakannya yakni keterlibatan terapis dengan keluarga, dengan memunculkan reaksi spontan terhadap situasi sekarang dan dirancang untuk meningkatkan kesadaran klien dan untuk membuka interaksi yang baru dengan keluarganya. Nah, selanjutnya pendekatan Bowen menekankan pada sistem emosi keluarga dan sejarah. Sistem ini dapat dilacak melalui dinamika keluarga, orang tua, dan keluarga kakek nenek. Nah, keluarga memproyeksikan emosi mereka pada anggota keluarga tertentu, dan reaksi anggota keluarga itu terhadap keluarga lainnya. Nah, selanjutnya konsep dasar Bowen. Yang pertama, differentiation of self. Konsep pertama adalah diferensiasi diri, atau kemampuan untuk memisahkan perasaan dan pikiran. Diferensiasi adalah proses membebaskan diri dari proses keluarga Anda untuk menentukan diri Anda sendiri. Ini berarti bisa dengan tenang merefleksikan interaksi yang konflik sesudahnya,
menyadari peran Anda sendiri di dalamnya, dan kemudian memilih respons yang berbeda untuk masa depan. Orang yang tidak berdiferensiasi tidak dapat memisahkan perasaan dan pikiran. Ketika diminta untuk berpikir, mereka dibanjiri perasaan dan mengalami kesulitan berpikir logis dan mendasarkan tanggapan mereka terhadap hal itu. Nah, yang kedua, triangulasi. Segitiga adalah unit dasar sistem. Dia pada dasarnya tidak stabil karena dua orang akan terombang-ambing antara kedekatan dan jarak. Saat tertekan atau merasakan emosi yang kuat, mereka akan mencari orang ketiga untuk melakukan triangulasi. Orang yang lebih tidak berdiferensiasi cenderung melakukan triangulasi terhadap orang lain dan melakukan triangulasi. Orang yang dibedakan mengatasi dengan baik stres kehidupan dan hubungan, dan karenanya cenderung melakukan triangulasi terhadap orang lain atau melakukan triangulasi. Yang ketiga, sistem emosional keluarga inti. Inilah pola emosional dalam keluarga yang berlanjut dari generasi ke generasi. Pikirkan tentang seorang ibu yang hidup melalui The Great Depression dan ajar putrinya untuk selalu mempersiapkan skenario terburuk dan berbahagia jika hal-hal yang tidak seburuk itu. Nah, sang putri menganggap bahwa ibunya bijak dan karenanya mengadopsi cara berpikir ini. Dia tumbuh memiliki anak laki-laki dan tanpa menyadarinya model cara berpikir ini dia mungkin mengikuti atau menolaknya, dan apakah dia memiliki hubungan bahagia atau tertekan, mungkin bergantung pada jenis pasangan yang dia temukan. Yang keempat, proses proyeksi keluarga. Ini adalah perpanjangan dari proses emosi keluarga nuklir dalam banyak hal. Anggota keluarga yang memiliki masalah itu triangulasi dan berfungsi untuk menstabilkan anak dicelup dalam keluarga. Anak perempuan yang menghadapi masa ekonomi yang keras dan lebih konservatif secara fiskal daripada ayahnya dipandang oleh orang tua terlalu kaku dan kusam. Mereka bergabung bersama untuk khawatir bahwa dia tidak akan pernah bahagia menikah. Dia mungkin menerima peran ini dan menjadi seorang gila kerja yang hanya memiliki hubungan yang dangkal atau menolaknya dan mengambil risiko liar yang gagal. Pada akhirnya, dia mungkin menjadi depresi saat dia bekerja lebih dan lebih, atau saat dia gagal memenuhi reputasinya ayahnya sebagai orang bisnis yang kreatif dan sukses. Nah, yang kelima, proses transmisi multigenerasional. Proses ini memerlukan cara proses emosional keluarga ditransfer dan dipelihara dari generasi ke generasi. Ini menangkap bagaimana seluruh keluarga bergabung dalam the family projection process. Misalnya, dengan memperkuat kepercayaan keluarga. Seiring keluarga melanjutkan pola ini dari generasi ke generasi, ini juga merujuk kembali ke generasi sebelumnya. Yang keenam, sibling position. Bowen menekankan urutan saudara, percaya bahwa setiap anak memiliki tempat dalam hierarki keluarga, dan karenanya cenderung tidak cocok dengan beberapa proyeksi. Saudara tertua kemungkinan besar dianggap terlalu bertanggung jawab dan dewasa, dan yang paling muda karena terlalu tidak bertanggung jawab dan tidak dewasa misalnya. Pikirkan saudara tertua yang tumbuh dan bermitra dengan orang yang juga merupakan saudara kandung tertua. Mereka mungkin tertarik satu sama lain karena keduanya percaya bahwa yang lain matang dan bertanggung jawab. Yang terakhir, regresi sosial. Proses ini adalah harapan sosial tentang kelompok ras dan kelas, perilaku untuk setiap jenis kelamin, sifat orientasi seksual dan pengaruhnya terhadap keluarga. Dalam banyak hal, ini seperti proses proyeksi keluarga yang disesuaikan dengan tingkat masyarakat secara keseluruhan. Keluarga yang menghadapi prasangka, diskriminasi, dan penganiayaan harus menimpa anak-anak mereka cara mereka belajar untuk bertahan dalam faktor-faktor ini.
Praktek penanggulangan orang tua dan keluarga besar dapat menyebabkan kesehatan emosional adaptif yang lebih atau kurang bagi keluarga dan anggotanya. Pembedaan self. Pembedaan self ini merupakan konsep di dalam intrasikis maupun antar individu, interpersonal diri individu. Aspek intrasikis ini merupakan kemampuan untuk memisahkan perasaan dan pikiran. Orang yang mampu membedakannya adalah orang yang tidak dingin. Ia hanya berpikir dan tidak pernah merasa. Aspek intrapersonal, orang yang tidak mampu membedakan akan bereaksi secara emosional, baik positif maupun negatif terhadap orang lain. Ia memiliki identiti otonom yang terbatas. Orang yang mampu membedakan akan mampu mengambil pendirian berdasarkan prinsip-prinsipnya, mampu mengembangkan kedekatan tanpa dibentuk orang lain. Dalam proses pembedaan, meningkatkan tanggung jawab pribadi. Nah, segitiga. Semua hubungan yang signifikan secara emosional dibayangi oleh pihak ketiga. Di dalamnya termasuk saudara, teman, benda-benda, pekerjaan, dan memori. Hubungan bersifat dinamis, ada siklus kedekatan. Nah, segitiga dapat berkembang pada waktu berjauhan. Dalam hubungan, pasangan yang mengalami tekanan akan sering berhubungan dengan orang lain untuk mendapatkan teman atau sekutu. Nah, kadangkala orang dekat menawarkan dukungan ketika mengalami konflik atau kecemasan. Nah, selanjutnya tujuan konseling. Yang pertama, menurunkan kecemasan dan memperbaiki gejala-gejala yang timbul. Yang kedua, meningkatkan setiap partisipasi partisipan disesuaikan dengan tingkat pemisahan dirinya dalam rangka meningkatkan adaptasi keluarga sebagai sistem. Metode standarnya adalah 2 orang dewasa ditambah terapis. Peran terapeutiknya adalah sebagai pelatih atau supervisor, meminimalkan keterlibatan secara emosional dengan keluarga. Teknik terapis meliputi mendefinisikan dan mengklarifikasikan hubungan antar anggota keluarga, membantu anggota keluarga mengembangkan hubungan satu-satu dan meminimalkan hubungan segitiga dalam sistem. Selanjutnya, mengajarkan anggota keluarga mengenai fungsi sistem emosional. Yang terakhir, meningkatkan perbedaan dengan mendorong kedudukan sebagai saya atau individu selama mengikuti terapi. Selanjutnya, bentuk-bentuk perubahan perilaku menurut Bowen. Yang pertama, perubahan alamiah. Perilaku manusia selalu berubah di mana sebagian perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi perubahan lingkungan fisik atau sosial budaya dan ekonomi, maka anggota-anggota masyarakat di dalamnya juga akan mengalami perubahan. Nah, misalnya, Ibu Ani apabila sakit kepala atau pusing membuat ramuan daun-daunan yang ada di kebunnya, lalu meminumnya. Nah, tetapi karena intensifikasi kebunnya, maka daun-daunan untuk obat tersebut terbabat habis diganti dengan tanaman-tanaman untuk bahan makanan. Maka dengan tidak berpikir panjang lebar, Bu Ani berganti minum jamu cap jago yang dapat dibeli di warung. Yang kedua, perubahan rencana. Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subjek. Misalnya, Pak Anwar adalah perokok berat. Tetapi karena pada suatu saat ia terserang batuk-batuk yang sangat mengganggu, maka ia memutuskan untuk mengurangi merokok sedikit demi sedikit, dan akhirnya ia berhenti merokok sama sekali. Selanjutnya, kesediaan untuk berubah. Apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagai orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut, atau berubah perilakunya. Tetapi, sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Hal ini disebabkan karena pada setiap orang mempunyai kesediaan untuk berubah,
yang berbeda-beda. Setiap orang di dalam suatu masyarakat mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda meskipun kondisinya sama. Nah, di dalam program-program kesehatan, agar diperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan norma-norma kesehatan, sangat diperlukan usaha-usaha konkret dan positif. Selanjutnya, strategi pengubahan tingkah laku. Yang pertama, pemberian informasi. Dengan memberikan informasi-informasi tentang cara-cara mencapai hidup sehat, cara pemeliharaan kesehatan, cara-cara menghindari penyakit, dan sebagainya, akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut. Selanjutnya, dengan pengetahuan-pengetahuan itu akan menimbulkan kesadaran mereka, dan akhirnya akan menyebabkan orang berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya itu. Yang kedua, diskusi dan partisipasi. Cara ini adalah sebagai peningkatan cara yang kedua tersebut di atas, di mana dalam memberikan informasi-informasi tentang kesehatan tidak bersifat searah saja tetapi dua arah. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga harus aktif berpartisipasi melalui diskusi-diskusi tentang informasi yang diterimanya. Nah, yang terakhir teknik yang pertama genogram. Genogram merupakan suatu alat untuk menyimpan informasi yang dicatat selama wawancara antara konselor dengan konseli mengenai orang-orang dalam keluarga. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa genogram adalah gambar dari kehidupan satu keluarga yang mempengaruhi pola kehidupan atau cara pandang suatu situasi tertentu seperti hubungan persaudaraan dalam keluarga. Nah, yang kedua, kembali ke rumah. Dalam teknik kembali ke rumah, terapi mengarahkan individu atau anggota keluarga kembali ke rumahnya untuk memahami lebih mendalam lagi tentang keluarganya. Teknik ini dapat memberikan maklumat untuk seseorang beroperasi dengan sepenuhnya dalam konteks keluarga, di mana mereka adalah bagian dari dirinya. Nah, sebelum pulang ke rumah, orang itu perlu untuk belajar bagaimana cara menenangkan diri. Selanjutnya, destriangulasi. Dalam teknik ini terdapat dua peringatan, yaitu pertama, seseorang individu menghilangkan kegelisahannya terhadap keluarganya, tetapi tidak menonjolkan perasaannya kepada orang lain. Nah, kedua, terapi menolong individu untuk menjauhkan diri bila ketegangan atau kegelisahan timbul dalam sebuah keluarga. Dalam teknik ini, keluarga juga diperbolehkan untuk menyuarakan pendapat dalam mengambil perhatian untuk bertindak. Selanjutnya, hubungan orang perorangan. Dalam teknik orang perorangan, dua ahli keluarga menghubungkan secara perorangan terhadap satu sama lain meliputi cara pergaulan dengan cara mereka tidak membicarakan pihak lain dan tidak membicarakan perkara atau kasus yang bukan kasus mereka sendiri. Yang terakhir, perbedaan self. Perbedaan diri adalah bergantung kepada seseorang. Nah, yang terakhir, perbedaan self. Perbedaan diri adalah bergantung kepada seseorang bertindak sejauh manakah dia dapat memisahkan antara proses perasaan yang subjektif kepada proses pemikiran yang lebih objektif.